Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang dengan semua kenikmatan itu kita dapat dan mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka hendaklah kita, setiap dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana hari Jumat ini juga adalah Id atau hari rayanya kaum muslimin mingguannya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dengan hari Jumat pada hari ini. Dan semoga selawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa, dan kepada para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata di dalam kitabnya Al-Khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Yang kelima, yang termasuk dari pembatal keislaman yang kelima, yaitu membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengerjakannya, maka dia tetap dalam statusnya kufur atau keluar dari ajaran Islam. Nah, di sini adalah pembatal yang kelima ini adalah kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kebencian terhadap ajaran maupun sunnah maupun tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu permasalahan atau yang berkaitan tentang akidah ataupun ibadah ataupun muamalah ataupun adab dan akhlak, maka ketika mereka membenci semua ini, maka dikategorikan sebagai orang yang kufur atau keluar dari ajaran Islam. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam ajaran Islam apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berucap, bertutur kata, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka sejatinya semua akidah, keyakinan, ibadah, adab dan akhlak itu semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan Nabi kita untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Maka kalau kita misalnya mengejek ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita membencinya, maka seakan-akan kita sudah membenci tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci syariat Allah, kita tidak menyukai akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah,
adab dan akhlak dan sebagainya, maka ini adalah termasuk pembatal keislaman. Walaupun dia statusnya mengerjakan ibadah tersebut, karena perilaku ini adalah termasuk perilaku orang-orang yang munafik, membenci atau bahkan sampai mencela. Ini adalah perilaku orang-orang yang munafik di dalam ajaran Islam. Kalau orang kafir itu masih jelas statusnya, masih kita lihat dia itu keluar dari ajaran Islam. Tapi kalau orang yang munafik itu adalah bisa dibilang dia itu menyembunyikan keimanannya atau menyembunyikan kekufurannya dan hanya menampakkan keislamannya atau keimanannya. Maka orang munafik ini lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seakan-akan mereka orang-orang munafik ini adalah musuh di dalam selimut. Dia itu seakan-akan memiliki berwajah dua. Dia itu di depan kita baik, dia itu memuji syariat Allah, tapi di belakang dia kufur. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala status orang munafik ini? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka adalah tempat yang paling dangkal, yang paling bawah dari neraka jahanam. Maka inilah hukuman bagi orang-orang yang munafik atau orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tetap melaksanakannya, dia tetap sholat, tapi kalau dia tetap masih membencinya, atau dia puasa tapi dia sejatinya berkata-kata tentang puasa, mencela puasa atau mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun pembatal keislaman. Karena orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang munafik. Dia menampakkan keislamannya, dia menampakkan keimanannya, tapi di belakang dia membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang munafik. Kemudian yang keenam, pembatal keislaman yang keenam, dikatakan bahwasanya as-sadis man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafar. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 66 sampai 65 dan 66. Pembatal keislaman yang keenam ini adalah manistahza'a bi syai'in min dinillah. Orang yang mencela ajaran dari agama Islam atau dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu yang berkaitan tentang pahalanya ataupun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika mereka mencelanya, membencinya, maka ini pun termasuk dari tindak kekufuran atau pembatal keislaman. Ya, ini adalah as-sawab adalah atau pahala ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan khusus untuk para hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka ketika orang, khususnya mungkin sebagian orang, menganggap ajaran Islam ini sebagai ajaran yang penuh candaan atau dijadikan dia candaan, maka ini pun tidak dibolehkan. Maka siapa saja yang mengejek ajaran agama Islam, entah itu yang berkaitan tentang akidahnya, ibadah, adab, maka hal ini pun adalah tindak kekufuran. Dan demikian sama juga ketika dia mempermainkan atau mengolok-olok pahala di dalam ajaran Islam ataupun yang berkaitan tentang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun termasuk dari tindak kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini.
Dan kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengolok-olokkan atau orang yang mengejek ajaran Islam atau khusus yang berkaitan tentang pahala ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi," atau di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, apakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian mengolok-olok atau mengejeknya? Kemudian di ayat yang selanjutnya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan, sesungguhnya kalian telah bertindak laku kekufuran setelah keimanan kalian. Nah, mengenai tentang ayat ini ada suatu athar yang menjelaskan atau hadis dari Nabi kita Muhammad SAW bagaimana sebabnya atau asbabun nuzul dari ayat surat At-Taubah 65 sampai 66 ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, beliau menuturkan bahwasanya ada seorang laki-laki pada perang Tabuk. Ketika itu dia duduk di suatu majelis. Pada suatu hari dia berkata, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula'i la arghaba butunan." Dia berkata, laki-laki ini pada perang Tabuk tersebut, "Aku tidak pernah melihat seseorang seperti para penghafal Al-Quran ini, yang mana mereka itu sangat rakus sekali." Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini dikira mereka sangka orang-orang munafik ini, mereka menyangka orang-orang yang menghafal Al-Quran ini sangat rakus. Wala akdzaba alsinatan, dan mereka itu orang yang paling berdusta, banyak melakukan kedustaan. Wala ajmada indal liqa, dan mereka adalah orang yang paling pengecut, yang paling takut ketika bertemu dengan musuh mereka. Faqala rajulun fil majlis, maka seorang laki-laki pun berkata, menyanggah perkataan orang ini. Dia berkata, kadzabta walakinnaka munafikun. Sesungguhnya kamu itu berdusta. Artinya kata-kata yang dia ucapkan tadi itu adalah sebuah kebohongan dan kedustaan. Sesungguhnya kamu berdusta dan sesungguhnya kamu itu benar-benar orang yang munafik. Kemudian dia berkata, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku benar-benar akan mengabari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun laki-laki itu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat yang tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka berkata Abdullah bin Umar, ya fa anna ra'aituhu muta'alliqan bihaqabi naqati Rasulillah. Maka kami melihat bahwasanya Rasulullah itu mengikat kepala orang tersebut yang tadi berdusta dengan perkataannya. Kemudian Rasulullah pun berkata, innama, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat orang tersebut, munafik tersebut, maka dia pun berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi dia berdalih, beralasan, sesungguhnya kami itu hanya bermain-main dan hanya bercanda saja. Nah, ini adalah yang harus kita waspadai, bahwasanya di dalam agama Islam itu kita tidak boleh menjadikannya olok-olokan atau bahkan candaan. Karena di dalam agama Islam itu sangat tegas terhadap ajaran Islam, tidak boleh dijadikan olok-olokan ataupun candaan. Orang munafik itu berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu hanya bermain-main dan hanya bercanda saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Ya, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan nama Allah dan juga ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau mengolok-oloknya? Maka Rasulullah berkata sampai ayat yang tadi, wa qad kafartum ba'da imanikum. Di dalam ayat tadi lanjutannya, ya, laqad kafartum atau la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu mencari alasan, sesungguhnya engkau telah berbuat kekufuran setelah keimanan. Nah, maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka, orang khususnya ini orang-orang munafik yang mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya candaan, menjadikannya main-mainan, maka ini adalah tindak laku kekufuran setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pun bisa menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Artinya dia sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita untuk mewaspadai hal ini. Karena tidak sadar, banyak mungkin kaum muslimin yang belum benar-benar faham agama Islam, yang belum benar-benar mempelajari agama Islam ini, banyak yang menjadikannya candaan, sendaguro ataupun main-mainan. Tapi di dalam agama Islam itu sangat tegas, dan ini pun termasuk dari al-maqasid asy-syar'iyyah. Jadi maqasid syar'iyyah ini, tujuan agama syariat kita ini untuk melindungi agama Islam ini agar tetap mendapatkan kemuliaan dan juga izzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal keislaman yang ketujuh yaitu as-sihru wa minhu as-sarfu wal aqfu. Pembatal keislaman yang ketujuh ini adalah berbuat sihir. Sama saja termasuk sihir itu al-aqfu atau as-sarfu. As-sarfu ini adalah artinya kegiatan atau tindak laku memecah belah atau memisahkan antara dua orang yang saling menyukai, atau antara dua orang suami istri. Artinya memisahkan antara dua orang, entah suami dengan istrinya, ataupun anak dengan bapaknya, atau ibu dengan anaknya. Maka ini adalah tindak laku as-sarfu, memecah belah antara dua orang. Dan juga yang termasuk daripada tindak laku sihir ini adalah al-atfu. Al-atfu ini adalah, kalau bahasa Indonesianya seperti pelet. Ya, pelet ini artinya membuat orang yang tidak suka kepada orang lain itu jadi suka. Nah, ini adalah nama al-atfu. Kemudian dilanjutkan, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa saja yang melakukan tindak laku sihir, tindak laku perdukunan, bahwasanya dia itu atau orang yang rela dengan kegiatan tersebut, maka dia itu telah dihukumi, telah keluar dari agama Islam. Dan dalil daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, dan tidaklah mereka berdua itu mengajari seseorang tindak laku sihir itu, melainkan mereka berkata, innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian dan cobaan bagi kalian, dan janganlah kalian bertindak laku kekufuran. Nah, kita jelaskan di sini apa makna daripada sihir ini. Ya, sihir ini adalah sejenis buhul atau mantra-mantra yang biasanya yang berkaitan atau yang bersumber daripada jin dan syaitan. Jadi tindak laku sihir ini adalah tindak laku dari jin dan juga syaitan, yang mana para dukun dan juga para peramal itu atau orang yang melakukan sihir ini, mereka mendekatkan diri kepada syaitan. Bahkan mereka itu sampai tindak laku melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syaratnya ketika para dukun, para penyihir ini mendekatkan diri kepada ingin mendapatkan
ilmu dari syaitan itu, kekuatan dari syaitan, maka syaratnya mereka harus melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pasti dengan demikian mereka akan melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an, akan melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspadai tindak laku sihir ini atau tindak laku perdukunan ini. Dan pada hakikatnya hal ini akan membahayakan bagi umat manusia. Hal ini akan sangat membahayakan dan juga mengganggu dan juga memiliki efek samping yang sangat buruk bagi masyarakat. Dan bahkan sihir ini bisa sampai tarafnya membunuh orang lain, atau bisa menyebabkan orang lain itu sakit. Makanya kita harus berhati-hati di dalam hal ini, karena mungkin banyak sekali praktek-praktek sihir ataupun dukun ini yang menyebabkan mungkin dari keluarga kita, padahal dia sehat walafiat, mungkin tiba-tiba besoknya lumpuh, tiba-tiba besoknya itu sakit. Maka kita harus berhati-hati dari ilmu sihir dan juga ilmu dukun ini. Makanya Nabi SAW mensyariatkan kepada kita selaku umatnya agar kita membentengi diri kita, khususnya dengan zikir pagi dan juga zikir petang. Maka jikalau kita tidak bisa misalnya membaca zikir pagi petang itu secara keseluruhannya, maka dianjurkan oleh Nabi SAW kita membaca al-mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas dan juga surat Al-Ikhlas. Dan juga yang paling penting, kita kalau bisa membaca surat atau ayat kursi. Ini adalah sebagai pelindung dan juga tameng bagi kita semuanya dari segala tindak laku ataupun ilmu sihir yang bisa membahayakan kita semuanya. Bahkan sampai anak-anak kecil kita, jikalau kita ingin melindungi mereka, khususnya mereka tentunya kurang berzikir, maka kita membacakan kepada mereka ayat-ayat ini, ayat kursi dan juga surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, agar anak-anak kita ini terselamatkan daripada ilmu sihir yang mana ini bisa mengganggu mereka ataupun bisa menyakiti mereka. Dan demikian Nabi SAW melakukannya kepada anak cucunya. Ya, kemudian di sini tentu efek samping daripada tindak laku sihir ini adalah bisa memisahkan antara dua orang yang saling menyukai atau orang yang bersuami dan istri. Ini bisa memisahkannya, dan ini banyak sekali prakteknya. Ketika orang misalnya sakit hati kepada orang lain, mereka pasti datang ke dukun, atau yang kita kenal biasanya apa? Cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Nah, ini sudah tindak laku kekufuran, ini perkataan kekufuran, karena mereka secara tidak langsung mempercayai ilmu-ilmu dukun ini. Mereka itu sudah mempercayai tindak laku seakan-akan dukun ini adalah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Apa dalilnya atas dijadikannya atau dalil yang hukum bahwasanya sihir ini termasuk pembatal Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, mungkin kita jelaskan secara lengkap dari ayat ini. Ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatin. Ayat 102 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan juga Marut. Padahal keduanya tidaklah mengajarkan kepada seseorang sebelum mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu
sebab itu janganlah kamu berbuat kekufuran. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, maka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu siapa saja yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sekiranya mereka mengetahuinya. Nah, inilah ayat daripada yang mengharamkan bahwasanya tindak laku sihir perdukunan itu adalah kufur ataupun bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan di sini juga yang termasuk daripada tindak laku kekufuran ini adalah al-atfu tadi. Selain bisa memisahkan antara suami dan istrinya, atau anak dan bapaknya, atau ibu dan anaknya, di sisi lain dia itu sihir ini bisa membuat orang yang tidak suka kepada orang lain menjadi suka. Karena ini adalah ilmu daripada sihir ini. Dan ini pun termasuk dari tindak laku kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya makanya di dalam Islam sendiri hukuman bagi orang yang melakukan ilmu sihir dan ilmu perdukunan ini, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau berkata, ya haddus sihri haddus sahir darbuhu bisayf. Sampai seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya hukuman bagi orang yang melakukan ilmu sihir, ilmu perdukunan ini adalah mereka dipenggal kepalanya, karena saking bisa membahayakan bagi masyarakat atau bagi manusia pada umumnya. Karena tindak laku sihir ini selain bisa menyebabkan orang itu terpecah belah keluarganya, terpecah belah hubungan dengan karib kerabatnya, bahkan dengan istrinya, bahkan tindak laku sihir dan perdukunan ini bisa mencelakakan, membuat orang itu sakit. Yang awalnya mungkin hari ini kita lihat sehat walafiat, sholat bersama kita di dalam masjid ini, tiba-tiba dia sakit, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka ini tentunya sungguh sangat merugikan untuk kita manusia pada umumnya. Makanya di dalam al-Islam kita dilindungi harga diri kita, jiwa raga kita dari hal semisal ini. Maka di dalam Islam sangat tegas terhadap perilaku mereka yang memainkan ilmu sihir ini atau mereka yang melakukan perdukunan ini. Mereka harus dihukum dengan seberat-beratnya karena mereka bisa mencelakakan orang lain. Maka kita dari sini kita harus melindungi diri kita masing-masing dari tindak laku sihir ini, karena tindak laku sihir ini sangat berbahaya. Dan kalaupun misalnya kita mendapatkan keluarga kita yang sakit, sebisa mungkin keluarga kita itu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan surat-surat yang tadi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq tadi, dan surat An-Nas, dan juga ayat kursi, agar jin dan setan yang ada di dalam tubuh kita atau penyakit yang ada di tubuh kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga faman fa'alahu, yaitu orang-orang yang melakukan tindak laku ilmu sihir dan perdukunan ini, maka atau dia menjadi pelakunya atau mereka yang mendatanginya, maka bisa dihukumi, atau mereka yang mempercayai ilmu ini bisa batal keislamannya atau keluar dari agama Islam, atau dia itu rela dengan tindak laku sihir ini, maka hal demikian pun bisa menjadikan orang tersebut kafir dan keluar dari agama Islam. Maka hendaklah kita berhati-hati di dalam hal ini, karena tindak laku sihir ini sangat berbahaya. Perdukunan ini sangat berbahaya, entah bagi individu ataupun bagi masyarakat secara umumnya.
Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita semuanya dari segala bentuk kejelekan, mara bahaya, bala dan musibah, dan khususnya dari praktek perdukunan dan juga ilmu sihir ini. Dan jangan lupa kita semuanya tetap kita pagi, siang dan malam kita senantiasa melindungi diri kita, khususnya dengan banyak membaca, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala bentuk mara bahaya dan juga bala dan juga musibah. Dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada esok hari. Dan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.